Perkenalkan, nama saya Khairul dengan nomor induk mahasiswa 2002 5050 1047. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Tomokaku Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi yang sedang menjalankan semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai switching multiplexing dari mata kuliah komunikasi data yang dibawakan atau diampu oleh Babak Kusliadi KH Kom. Kemudian yang pertama, apa itu switching? Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses data, maupun meneruskan data menuju perangkat lainnya. Kemudian, macam-macam switching. Berdasarkan model USE, switch dibagi menjadi dua, yaitu switch layer 2 yang beroperasi di data link layer ada pada lapisan model USE. Kemudian switch layer 3 berada pada network layer yang ada pada lapisan model USE. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis switching. Yang pertama yaitu cut choke atau fast forward. Pada switch jenis ini hanya mengecek alamat tujuan saja. Selanjutnya, frame akan diteruskan ke host tujuan. Kondisi ini akan dapat mengurangi latency time atau waktu tunda. Kelemahannya, tidak dapat mengecek frame yang error dan akan diteruskan ke host tujuan. Kemudian yang kedua yaitu store and forward. Pada switch ini akan menyimpan semua frame untuk sementara waktu sebelum diteruskan ke host tujuan untuk dicek terlebih dahulu melalui mekanisme CRC atau Cyclic Redundancy Check. Kelemahannya, switch jenis ini meningkatkan waktu tunda atau latency time akibat proses pengecekannya. Kemudian yang ketiga yaitu fragment free atau modified cut choke. Pada switch jenis ini, sebuah metode yang mencoba untuk mempertahankan manfaat dari store and forward dan cut choke atau fast forward. Nilai 64 bit ini merupakan jumlah minimum yang dianggap penting untuk menentukan apakah frame error atau tidak. Kemudian poin keempat, yaitu adaptive switching. Dirancang untuk beroperasi pada cut choke mode normal, tetapi jika tingkat kesalahan sebuah pelabuhan melompat terlalu tinggi, switch secara otomatis rekonfigure pelabuhan untuk dijalankan dalam mode store and forward. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari switching. Fungsi utama dari perangkat switch yakni untuk menerima informasi dari berbagai sumber yang terhubung dengannya, kemudian meneruskan informasi tersebut ke perangkat yang membutuhkan. Meskipun ada banyak perangkat yang terhubung dengan port, namun switch dapat mengirim data atau informasi ke salah satu atau beberapa perangkat saja. Artinya, switch dapat memilih tujuan perangkat mana yang ingin ia kirimkan informasi atau data. Selanjutnya yaitu cara kerja dari switching. Switch merupakan hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang sama dengan HUB. Perbedaannya, switch ini lebih pintar, walaupun harganya sedikit lebih mahal ketimbang HUB. Cara kerja switch yaitu dengan cara menerima paket data pada suatu port, lalu akan melihat MAC atau MAC Address Control tujuannya dan membangun sebuah koneksi logika dengan port yang sudah terhubung dengan node atau perangkat tujuan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penggunaan switch itu.
Switch mampu memeriksa dan menganalisa setiap paket data yang telah diterima sebelum meneruskan ke alamat tujuan. Yang kedua yaitu switch mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket yang telah melaluinya. Switch juga mampu untuk memforward setiap paket data dengan tepat dan cepat. Selanjutnya, ada pula kelemahan dari switch. Yang pertama yaitu harganya sedikit lebih mahal daripada HUB, dikarenakan switch adalah perkembangan dari HUB. Yang kedua yaitu HUB hanya memiliki satu collision control untuk semua port yang memungkinkan dapat terjadinya bentrok atau tabrakan data, karena transmisi data hanya dikontrol oleh satu collision. Yang ketiga yaitu hanya dapat menggunakan kabel strike. Jadi bila ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada, harus diubah menjadi kabel strike terlebih dahulu. Yang keempat yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa suatu paket. Nah, yang kedua, apa itu multiplexing? Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima, atau kabel optik. Selanjutnya, ada pula jenis-jenis dari multiplexing. Yang pertama yaitu Frequency Division Multiplexing atau disingkat dengan FDM. Pada multiplexing jenis ini, gabungan banyak kanal menjadi sebuah kanal output berdasarkan frekuensi. Total bandwidth dari keseluruhan kanal dibagi menjadi sub-sub kanal oleh frekuensi. Teknik multiplexing di mana setiap piranti diberi frekuensi modulasi yang berbeda sehingga bisa bersamaan melakukan transmisi melalui satu media. Yang kedua yaitu time division multiplexing. Pada multiplexing jenis ini, pembagian kanal-kanal menjadi sebuah bularation output berdasarkan waktu. Teknik multiplexing dengan cara memberi alokasi waktu pada masing-masing transmisi secara bergiliran. Yang ketiga yaitu kode division multiplexing atau disingkat dengan CDM. Adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan pada satu saat dan sekaligus bisa menggunakan slot waktu berbeda. Kemudian ada pula beberapa alasan orang-orang menggunakan multiplex. Yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya penggunaan saluran telekomunikasi. Yang kedua yaitu dapat memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang ketiga yaitu kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi dapat digunakan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Selanjutnya, ada pula fungsi dari multiplexing. Yang pertama yaitu membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. Yang kedua, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Switching merupakan komponen jaringan komputer yang dapat menghubungkan perangkat komputer sehingga dapat melakukan pertukaran data. Dan multiplexing merupakan teknik penggabungan beberapa sinyal untuk kemudian dikirimkan secara bersamaan dalam satu kanal transmisi. Terima kasih, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan.
Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.